بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda soleh penghuni gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah pemimpin yang zolim bernama Raja Dicyanus. Selain zolim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja sekarang ini tidak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya 7 pemuda soleh meninggalkan negeri mereka dengan penuh semangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-10 dalam surat Al-Kahfi. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke utara, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke dalamnya.
Dengan begitu, orang dari luar akan mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa, 309 tahun telah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Tunggu sebentar saudaraku. Aku akan membeli ke pasar, membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan 2 buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan 2 pemuda itu dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak di saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian mendapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian belanja di pasar ini. Kedua pemuda itu bertambah bingung mendengar perkataan si penjual gandum. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar hingga mereka jadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar mereka menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada raja? Betul, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada sang raja. Wahai baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi cerita tentang ketujuh pemuda soleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikianus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik baginda. Sesampainya di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajahnya tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami, ya Allah, yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang yang zalim. Astaghfirullahaladzim. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka.
agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan pada pemuda soleh penghuni goa yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran, di antaranya: pertama, kita harus berani mempertaruhkan keimanan walaupun nyawa taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Sahabat beriman, semoga dengan adanya kisah ini dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.